Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sekali lagi. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh undangan dan seluruh peserta yang hadir langsung di ruang auditorium maupun secara online. Baik, yang tentunya kepada yang terhormat untuk PLT Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Dr. Raden Vini Adiani Dewi. Yang kami hormati Ketua IAI Wilayah Jawa Barat yang saat ini diwakili oleh Apoteker Furqon Imanuddin. Yang kami hormati Ketua ID Wilayah Jawa Barat, Dr. Eka Mulyana SPOT, FICS MKes SH MHkes. Yang kami hormati Ketua PDUI Cabang Jawa Barat, Dr. Sony Adam SHMM. Kemudian Ketua Panitia PIT Kolaborasi PDUI Jawa Barat dan PDIAI Jawa Barat, Dr. Dewi Primasari, serta yang kami hormati untuk hadirin para tamu undangan dan juga para tamu kehormatan. Baiklah. Puji syukur tentulah mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena atas nikmat, rahmat, serta berkahnya, alhamdulillah tentunya pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 29 Juli 2023, kita semua tentunya dapat berkumpul, bertatap muka, bertempat di auditorium Profesor Dr. P.A. Surjadi MA, Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha, dalam acara PIT Kolaborasi PDUI Jawa Barat dan PDIAI Jawa Barat tahun 2023. Dan PIT 2023 ini mengusung tema The Role of Professional Organizations, Educational Institutions, and Collaboration of Health Workers in Creating a Healthy with Scientific Update. Baik, dan tentunya untuk acara ini diselenggarakan pada tahun ini itu dengan dua cara ya. Ada yang online, adapun ada yang offline. Betul. Dan tentunya acara ini juga tidak lupa turut atau akan terjadi akibat dari adanya dukungan-dukungan dari para pendukung acara. Betul. Di antaranya ada Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha, Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Ahmad Yani, Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, Fakultas Kedokteran Universitas Pasundan, Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung. Dan Klinik Utama Mata Prime. Kemudian dan Rumah Sakit Paru Sidawangi Cirebon, Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Rumah Sakit Pindad. Kemudian ada juga dari Sino Muncul Natural Herbal dan Suplemen, PT Berliko Mulia Farma, PT Bela Parahyangan Investindo, Bio Farma Group, Kimia Farma Laboratorium dan Klinik, Prodia, Omron, Kalbeo Farma, Bandung Coffee Shop, Pokari Sweat, PT Radian Sentral Nutrindo, Cermin Dunia Kedokteran dan PT Cendol. Itu semua tadi yang kita sebutkan adalah para pendukung acara yang tentunya turut membantu mensukseskan acara kolaborasi PIT pada tahun ini. Baiklah, kita mulai saja, Kang Diki. Baik, tentunya kita akan masuk ke dalam rangkaian acara untuk sesi yang ketiga ya. Betul. Di hari Sabtu ini. Yang dimana nanti akan ada beberapa materi yang disampaikan oleh siapa saja nih, silakan. Ya. Sesi ketiga ini akan ada 3 materi. Yang pertama materinya adalah tentang ISPA, Long COVID, dan ILI, Illness Like Influenza, yang akan disampaikan oleh Dr. Primal Sujana, spesialis penyakit dalam KPTI, Finasim MHkes, MRS PIA. Mohon maaf kalau ada kesalahan menyebutkan gelar. Baik, dan tentunya dilanjutkan dengan materi mengenai asma, deteksi tata laksana dan terapi yang akan disampaikan oleh Dr. Edi Sampurno, SPPK, MM FISR Fisqua. Ya, dan materi yang terakhir di sesi ketiga kali ini adalah tentang edukasi pemberian terapi inhalasi pada pasien asma bersama Dr. Apoteker Lucy Noviani MM. Ya, baiklah, kita lanjut. Dan di sesi ketiga kali ini,
Moderator yang akan memandu acara adalah Apoteker Dr. Anda Jacinta Budiastuti, MSI. Ya, beliau bernama lengkap Jacinta Budiastuti, tempat tanggal lahir di Bandung 18 Agustus, alamat di Banjarsari, Antapani, Bandung, institusi di Rumah Sakit Santo Borromeus, Bandung. Riwayat pendidikan, beliau menempuh pendidikan sarjana maupun profesi apoteker dan magister di ITB, dan pengalaman pekerjaan yang cukup banyak. Salah satunya adalah di instalasi farmasi Rumah Sakit Santo Yusuf, Rumah Sakit Santo Borromeus, Rumah Sakit, mohon maaf, ada di Apotika 59 Bandung, menjadi konsel VCT atau ARV, dan pengalaman mengajar di D3 Rekamedik maupun profesi apoteker. Tidak berlama-lama, kita sambut Ibu Apoteker Jacinta Budiastuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan sukacita dalam refreshing dan update ilmu. 3 topik yang akan disampaikan pada sesi 3 hari kedua ini tadi sudah disampaikan oleh MC. Untuk efektivitas waktu, kita akan mulai dengan topik yang pertama tentang infeksi saluran pernafasan atas, long COVID, dan illness like influenza dengan narasumber yang luar biasa. Silahkan Dr. Primal Sujana. Ya, berikan aplaus yang luar biasa. Izin menyampaikan kurikulum vitae dokter. Ya, Dr. Primal Sujana, spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropik dan infeksi, fellows in the Indonesian Society of Internal Medicine, magister hukum kesehatan, magister manajemen rumah sakit, profesional internal audit. Wah, luar biasa, banyak sekali ya. Dr. Primal riwayat pendidikannya cukup panjang juga, menamatkan SD dan SMP di Bandung, namun high school-nya di Indiana, Amerika, melanglang buana. Ya. Kemudian untuk dokter spesialis penyakit dalam dan konsultan penyakit tropik dan infeksi di Universitas Padjadjaran Bandung. Kemudian lulus magister hukum kesehatan Fakultas Pasca Sarjana Universitas Islam Bandung. Kemudian magister manajemen rumah sakit di STI Gotong Royong dan lulus pendidikan profesional internal auditor. Ya, pengalaman kerja beliau juga luar biasa. Pertama-tama menjadi dokter jaga di Salamun ya dokter di Bandung. Iya, pernah di Salamun, kemudian menjadi kepala puskesmas di beberapa tempat di Kalimantan. Lalu setelah menjadi dokter spesialis penyakit dalam, sebagian besar waktu dan jabatan yang beliau emban itu ada di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Kemudian untuk organisasi banyak juga. Izin, panjang ada 2 halaman. Ya, yaitu di ID cabang kota, kemudian ID wilayah Jabar, dan beberapa perhimpunan di PAPDI, ya, Petri. Ya, beliau sampai sekarang masih demikian aktif, tetapi mempunyai waktu untuk berbagi kepada kita semua. Untuk materi kami sampaikan akan diberikan dalam 25 menit, mudah-mudahan selesai, dokter. Kami persilahkan. Beri tepuk tangan untuk Dr. Primal Sujana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Jacinta. Sama-sama dokter. Terima kasih banyak kepada panitia dari PDUI dan IAI Jawa Barat untuk kesempatannya
memaparkan topik mengenai ISPA, inspeksi saluran pernafasan akut, PAX, post acute COVID-19 syndrome, dan ILI. Tapi mungkin nanti saya akan lebih banyak mengenai PAX, bukan mengenai ISPA dan ILI. Ini ya, maju. Nah ya, baik. Kita tahu bahwa sistem pernafasan pada dasarnya terbagi dua, bagian atas dan bagian bawah. Jadi dimulai dari hidung, kemudian sampai ke paru-paru. Kalau kita pada infeksi pernafasan akut, berarti dari mulai atas sampai ke bawah. Tetapi pada waktu pandemi COVID yang original, yang dari Wuhan, itu kebanyakan di daerah paru-paru. Nah, kemudian dia bermutasi, maka kebanyakan sekarang ya teoritis pada beberapa orang hanya di traktus respiratorius bagian atas, tapi sebenarnya semua organ yang terkena. Slide berikutnya. Jadi ada beberapa istilah. ISPA adalah infeksi saluran pernafasan akut. Dan dari mulai bagian atas sampai ke bagian bawah. Slide berikutnya. Kalau influenza-like illness, WHO sudah mencoba mengubah terminologinya, yaitu bahwa ini adalah infeksi saluran pernafasan akut, dan kalau diukur suhu tubuhnya 38 derajat atau lebih, ada batuk dalam waktu 10 hari onsetnya. Kemudian kalau slide berikutnya, dia memerlukan perawatan, dia termasuk SARI, severe acute respiratory infection. Jadi SARI jauh lebih berat dibandingkan dengan influenza-like illness. Sebetulnya hampir semua viral traktus respiratoris bagian atas itu tampilannya adalah ILI. Slide berikutnya. Nah, kalau long COVID ini luar biasa. Nah, pertama-tama istilah ini disampaikan oleh seorang arkeolog. Dia ada di Italia waktu itu. Ibu Elisa Perego ini sedang melakukan suatu ekskavasi. Kemudian sebelumnya, slide sebelumnya. Sebelumnya. Nah, dia seorang arkeolog dari University College of London. Waktu itu pada tanggal 20 Mei dia membuka Twitternya dan menyampaikan kenapa banyak orang yang sudah COVID sembuh masih sakit. Dia catat ada yang sampai 4 minggu setelah gejala awal. Hanya dalam waktu 1 minggu istilah long COVID ini yang disampaikannya menyebar di Eropa, Italia, sampai menyeberang laut sampai ke Amerika. Slide berikutnya, kita tahu bahwa URTI, kalau upper respiratory tract infection, salah satu bagian dari infeksi saluran pernafasan akut, kita tahu bahwa ada varingitis akut, ada yang sering kita inikan dengan influenza adalah common cold. Kita sering menyamakan common cold, cold flu dengan influenza yang disebabkan oleh virus influenza. Kemudian ada rhinosinusitis, ada laringitis, dan segala macam. Slide berikutnya. Ini penyebab-penyebabnya kita lihat banyak sekali. Penyebabnya bisa bakteri, yang terkenal adalah yang grup A, Streptococcus hemolyticus grup B, kemudian virus banyak sekali, ada rhinovirus, ada influenza A, B, C jarang, dan kemudian kemarin ada coronavirus, kemudian ada mycoplasma, dan kalau yang bagian bawah juga ada Streptococcus pneumonia yang di kita jarang sekali kita temukan. Kenapa? Karena dia memerlukan satu treatment khusus, satu perlakuan khusus untuk mendapatkannya. Slide berikutnya.
Ini keluhannya bisa demam, nyeri di daerah kepala, bisa sulit menelan, sakit lemas, nyeri otot, bual muntah. Nah, tergantung tempatnya ada di mana. Dia juga kadang-kadang suara bisa hilang, sampai tidak ada suara bisa serak, kadang-kadang juga tidak. Kemudian kadang-kadang ada postnasal drip, kadang-kadang tidak. Tergantung dari bagian mana yang terkena dari traktus respiratorius bagian atas. Slide berikutnya. Ini perbedaannya yang sering kita samakan. Kalau common cold, ini virus lain. Respiratory syncytial virus yang paling banyak. Kemudian kalau influenza pasti A dan B. Nah, ada kira-kira lah WHO mendeskripsikan seperti ini. Ada demam yang mendadak, kemudian bersin-bersin sering pada common cold, influenza lebih jarang. Kemudian ada batuk, ini batuk kering, ini bisa batuk berekspektorasi, hidung tersumbat, nyeri tenggorokan, jarang pada influenza, sering pada common cold, dan nyeri kepala pada influenza yang banyak sekali. Slide berikutnya. Ketika kita COVID, pada pandemi kemarin dibedakan lagi. Nah, antara COVID-19 yang waktu itu banyak sekali kita tanyakan, bagaimana ada anosmi nggak? Bagaimana pengecapnya ketika ada anosmi, pikiran kita nomor satu ada ini, jangan-jangan COVID-19. Kemudian lemah, kemudian sakit badan segala macam. Ini perbedaannya antara COVID-19, flu, dan cold. Belum long COVID. Slide berikutnya. Nah, kalau pneumonia, kita sering sekali bicara kemarin, ada pembagiannya, ada berdasarkan etiologi, ada berdasarkan imun status. Paling kita kenal adalah komunitas pneumonia, di komunitas, community acquired pneumonia, ada yang hospital acquired pneumonia, kemudian juga ada yang terkait dengan ventilator, kemudian ada pada orang-orang yang bekerja di lingkungan kesehatan. Itu semua walaupun per definisi ini berubah, ada sedikit perubahan. Slide berikutnya. Nah, penyebabnya adalah ini. Dari mulai virus, bakteri, jamur, segala macam itu bisa menjadi penyebab infeksi saluran pernafasan akut bawah, yaitu pneumonia. Slide berikutnya. Nah, kenapa menjadi masalah? Karena memang di seluruh dunia kematiannya tinggi. Dan tingginya angka kematian ini berkorelasi seiring dengan usia yang banyak komorbiditasnya. Sehingga harus menjadi perhatian kita pada usia-usia yang ekstrim, lansia misalnya. Ya, apalagi kalau ada geriatri, kemudian pada bayi juga. Slide berikutnya. Dan di Indonesia makin tinggi usia, makin banyak kemungkinan untuk terserang pneumonia dan meninggal. Slide berikutnya. Nah, untuk panduannya, saya kira masih mengacu ke panduan yang diterbitkan oleh IDSA, Infectious Disease Society of America, dengan American Thoracic Society. Di jurnal ini panduannya ada yang terbaru 2019, sebelumnya ada tahun 2007. Di situ dia diagnosisnya disampaikan, kemudian tata kelolanya dan segala macam, kita bisa rujuk ke sini, dan ini menjadi rujukan di seluruh pusat-pusat kesehatan yang menangani pneumonia. Slide berikutnya. Nah, ini hanya sedikit mengingatkan kembali definisi pada saat itu yang dimaksud dengan long COVID itu apa. Nah, slide berikutnya. Kenapa? Karena banyak sekali istilahnya. Nah, banyak sekali. Ada yang long haulers, post acute COVID syndrome, persisten dan segala macam. Di tiap negara mereka punya istilah tertentu untuk menggambarkan long COVID ini. Slide berikutnya. Nah, masuk menjadi berita di mana-mana, baik di media-media yang ada juga di tanah air kita. Slide berikutnya. Nah, kita lihat bahwa awalnya diperkirakan kalau sudah fase akut dari COVID dan dia survive
menjadi penyintas, maka gejala-gejala sisanya tidak akan ada. Tetapi ternyata berlanjut terus sampai pada saat itu ada yang sampai 6 bulan berlanjut, sehingga dikatakan bahwa ini adalah suatu akut COVID-19 dan ini yang post akut. Setelah ada yang menyebutnya dengan kronik inflamasi, istilahnya berbeda-beda, definisinya berubah-ubah. Mengapa? Nanti kita lihat slide berikutnya. Nah, ini awalnya dikatakan bahwa ini adalah satu bagian yang tidak terpisah dari akut. Akut menjadi berkepanjangan kronis pada orang-orang tertentu. Tidak semua orang. Ada faktor-faktor risiko tertentu. Kemudian, kenapa? Karena kerusakannya masif. Kerusakannya masif tidak hanya pada paru-paru, tapi hampir menyentuh semua organ. Dan ada sekitar 200 keluhan yang ditengarai terkait dengan virus SARS-CoV-2 ini, COVID-19 ini. Setelah dia sembuh, masih ada orang yang memiliki gejala-gejala sedemikian panjang, bahkan kalau didata sampai ada sekitar 200 gejala. Slide berikutnya, jadi pangkalnya adalah karena ada badai sitokin ini. Pada sepsis terjadi badai sitokin, tetapi pada sepsis dampaknya tidak sedahsyat dari dampak COVID ini, SARS-CoV-2 ini. Kemudian keluhan-keluhan, kerusakan-kerusakan, proses inflamasi yang demikian masif ini yang ditengarai menyebabkan kerusakan-kerusakan yang dalam tanda petik tidak kembali sempurna, irreversible di beberapa tempat dan menyebabkan keluhan-keluhannya yang berkepanjangan. Slide berikutnya, ini patogenesis yang saat itu dikemukakan, bagaimana ada proses-proses yang merusak jaringan, kemudian ada respons-respons inflamasi yang berlebihan, kemudian organ-organ tertentu terkena dan terus menyebabkan adanya gejala-gejala sisa semua. Slide berikutnya, ini usulan dari patogenesis yang lain, terutama yang paling bermasalah adalah isu psikologis. Dari long COVID ini adalah dampak ini yang paling berat. Ini kebanyakan menyebabkan keluhan-keluhan persisten di orang-orang yang secara lahiriah kelihatannya sudah sembuh, antibodinya sudah tidak, antibodinya sudah tidak, antigennya sudah tidak terdeteksi, tetapi tetap merasakan keluhan-keluhan yang mengganggu. Slide berikutnya, ternyata katanya sekarang dikatakan lagi bahwa ini karena ada kerusakan dari mitochondria. Mitochondria yang merupakan mesin dari kehidupan seseorang itu, dia rusak. Sehingga banyak sekali hal yang tidak bisa berjalan dengan sempurna. Walaupun masih perlu penelitian-penelitian yang lebih lanjut. Benarkah hanya ini yang menyebabkan ada keluhan-keluhan dan terjadinya long COVID? Slide berikutnya, ini adalah faktor-faktor risiko pada yang lansia, kalau ada kelainan laboratorium, pada orang yang dengan komorbiditas, kemudian bagaimana beratnya rawat di ICU, kemudian dan faktor-faktor lain yang menjadi faktor risiko untuk terjadinya long COVID. Slide berikutnya, nah ini ada yang mengumpulkan dari jurnal gejalanya apa saja. Kita lihat slide berikutnya. Paling banyak adalah lelah. Chronic fatigue syndrome itu biasa terjadi pada penyakit-penyakit viral, dengue juga begini. Kemudian, tetapi pada COVID ini luar biasa. Paling banyak, hampir lebih dari setengahnya. Ada hiperhidrosis, ada migrain, like headache, vertigo, ada alopecia. Slide berikutnya. Kemudian anosmia dan sekian banyak, batuk, ekspektorasi. Slide berikutnya. Kemudian ada insomnia sampai ke gangguan memori.
Slide berikutnya, nyeri menelan, tinnitus, diare, gangguan gastrointestinal. Slide berikutnya, kemudian banyak juga yang memiliki gejala lebih dari satu. Kita tahu bahwa ini semua organ terkena. Jadi long COVID, kita sekarang hampir selalu menghubungkan orang yang pernah COVID, walaupun belum pernah COVID juga, kalau dia sudah divaksinasi oleh vaksin COVID tertentu, menderita ini setelah beberapa lama, kita kaitkan dengan kemungkinan suatu PEX. Slide berikutnya. Kenapa? Karena dampaknya luar biasa. Long COVID ini. Bagi individunya bisa mendapat stigma sosial. Keluhan terus berlanjut, kemudian dia ada depresi, bunuh diri, dan segala macam. Kemudian di komunitas juga terganggu. Dan secara nasional maupun internasional, ini gangguan ekonomi. Biaya yang dikeluarkan untuk penanggulangan COVID ini luar biasa besarnya. Hampir semua anggaran ditarik, dibereskan untuk itu pada saat pandemi kemarin. Makanya sekarang dengan tidak adanya pandemi lagi, akan pergeseran pembiayaan, pergeseran anggaran itu harus kita tengarai. Kenapa? Karena kalau dulu dijamin oleh pemerintah negara manapun, kalau sekarang mereka harus sendiri gitu ya. Slide berikutnya. Ini organ-organ yang bisa terkena setelah sekarang mulai banyak yang long COVID itu diare. Sebenarnya diare 1-2 hari sembuh, kemudian diare lagi. 1-2 hari sembuh dari, terutama pada orang-orang yang lansia gitu ya, di atas 60 tahun. Beberapa teman saya mengalami hal yang seperti ini. Slide berikutnya. Nah, ini. Nature menuliskan ada satu bahwa kenapa COVID ini tidak terpecahkan sampai sekarang. Jadi jawabannya masih belum ada. Kenapa? Karena semua data, semua penelitian, semua yang ada itu tidak mampu menjelaskan. Ada sekitar 200 gejala yang terkait dengan long COVID. WHO mencoba membuat suatu definisi, tapi hanya dalam waktu sekejap, tahun 2021, sekarang sudah harus diubah lagi definisinya. Akhirnya tiap profesi, membuat satu definisi yang membuat mereka nyaman untuk mengelola penderita-penderita dengan long COVID. Slide berikutnya. Salah satu tata kelolanya adalah kita lihat ini dari BMJ, slide berikutnya. Nah, clinical assessment. Jadi ini yang lama, ini yang lama. Jadi yang simptomnya terus berlanjut, sekarang ada yang sudah 1 tahun, 2 tahun itu, kemudian dilakukan anamnesis seperti biasa, dilakukan tes, kita lihat pemeriksaannya apakah akan di-cover oleh asuransi sosial yang ada pada kita sekarang. Saya kira sekarang kita tidak. Jadi kita harus sangat berhati-hati. Slide berikutnya, kemudian pemeriksaan fisik biasa kita lakukan, kemudian lihat bagaimana secara komorbiditasnya, kita lihat secara sosial dan finansialnya, apakah memungkinkan tata kelola ini di layanan primer, di layanan FKTP, apakah memungkinkan tata kelola ini dia kita laksanakan. Slide berikutnya, ini banyak sekali yang perlu diberikan simptomatik, kemudian obat-obatan tertentu. Kita lihat ada pemeriksaan tertentu yang dalam tanda petik bukan hanya membebani yang bersangkutan, membebani keluarganya, tapi juga membebani lingkungannya, negara yang bersangkutan. Slide berikutnya. Ada alur lagi yang mengusulkan, jadi kalau ada orang yang sudah sembuh dari COVID akutnya, kemudian gejalanya masih berlanjut, assess gejalanya, kemudian dilihat, tegakkan diagnosis long COVID-nya, kirim ke pemeriksaan yang multidisiplin, rehabilitasi multidisiplin. Jadi sama seperti pasien-pasien geriatri, pasien yang lain, semuanya memerlukan tata kelola yang multidisiplin. Slide berikutnya. Tetapi
ada satu buku bagus sekali, baru diterbitkan. Di situ ditanya orang-orang, masyarakat-masyarakat yang pernah kena COVID dan menderita long COVID. Tadi kita lihat dari sisi medis menginginkan pemeriksaan ini dan segala macam, tata kelolanya multidisiplin, masuk klinik dan segala macam. Tapi apa yang mereka inginkan? Jangan berbuat yang membuat kami lebih sakit. Jangan melakukan yang membuat kami lebih sulit. Yang penting buat hidup kami tidak menjadi lebih buruk, tapi merasa lebih berbahagia. Jadi larinya kebanyakan ke psikiatri, kemudian ke psikolog gitu ya. Karena untuk ini beberapa yang long COVID setelah mengalami proses pengobatan yang tadi panjang, ujung-ujungnya sudahlah. Slide berikutnya. Nah, sekarang ini kan sudah tidak pandemi lagi. Batuk long COVID, bagaimana gejalanya? Gejalanya agak sulit. Gejalanya sama dengan yang lain, tetapi penegakan diagnosisnya sulit. Kenapa? Karena tidak mungkin dilaksanakan di semua tempat. Ada yang mengusulkan periksa panel proteomik, periksa panel interleukin 17-nya naik, interleukin 2-nya naik, interleukin 4-nya naik. Berapa banyak uang yang harus kita keluarkan. Ya, kita lihat koinfeksi banyak sekali dengan virus-virus yang lain. Yang mungkin kita hanya bisa periksa ya influenza A, influenza B bolehlah bisa diperiksa. Sekarang ada yang rapid COVID-19 dengan influenza gitu. Walaupun belum populer di kita. Slide berikutnya. Jadi, nah, di Tengarai ini adalah setelah pandemi COVID dianggap sebagai yang endemi, maka ke depan pandeminya adalah seperti ini. Long COVID itu akan menjadi pandemi yang membebani dunia. Mungkin lebih parah dari pandemi COVID kemarin. Kenapa? Karena ini berkepanjangan, orangnya kemana-mana, mengganggu bukan hanya keamanan, juga mengganggu sistem ekonomi yang ada di seluruh dunia ini. Slide berikutnya, saya kira itu Ibu Moderator yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Primal Sujana. Mari kita berikan aplaus yang luar biasa. Kita mendapat pencerahan tentang long COVID. Ya. Berikutnya kami akan sampaikan untuk masuk ke materi yang kedua di sesi ini tentang asma, deteksi, tata laksana, dan terapi yang akan disampaikan oleh Dr. Edi Sampurno, spesialis paru, konsultan, Magister Manajemen Fellow of Indonesian Society of Respirology. Ya, izin menyampaikan kurikulum vitae Dr. Edi Sampurno. Beliau lahir pada bulan September, tempat tinggalnya di Bandung, pendidikan dokter umum dari Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, demikian untuk spesialis parunya dari Fakultas Kedokteran UNER, dan Magister Manajemen dari UNPAD dari Bandung. Beliau pernah menjadi Direktur Rumah Sakit Paru Rotin Sulu Bandung, di Rumop RSAS, Kepala BPKPM Bandung, kemudian dokter ahli utama dan surveyor pembimbing KARS bidang medis. Untuk waktu kami persilahkan 25 menit. Terima kasih Bu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ini ya, selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami bersyukur mendapat kesempatan untuk menjadi pembicara. Saya sampaikan semoga PDUI dan PDIAI ya
kolaborasinya semakin lama semakin sukses ya. Terima kasih, saya diberi kesempatan untuk berbicara tentang deteksi, tata laksana, dan terapi. Slide. Nah, kalau kita lihat ya, definisi daripada asma, ini kadang-kadang kita ada paradoks ya, paradoks antara definisi dengan implementasi di lapangan. Kalau kita lihat bahwa definisi dari asma adalah penyakit heterogen yang biasanya disebabkan oleh karena inflamasi dari airways ya. Tetapi kalau kita lihat ya pada implementasi di lapangan banyak, terutama juga pada waktu saya jadi PPDS ya tahun 1997, bahwa asma ringan itu hanya diberikan bronkodilator saja. Ya, ini sangat paradok dengan definisi yang ada sekarang ini, bahwa asma adalah penyakit heterogen dan penyebabnya adalah inflamasi dari airways. Ya, slide. Nah, ini dari asma ya, gejala asma sebenarnya kalau kita lihat di dalamnya itu ada inflamasi saluran napas, kemudian juga hiperresponsif daripada bronkial dan obstruksi saluran nafas. Nah, yang kita lihat ya adalah gejalanya, tapi di dalamnya ini adalah reaksi-reaksi yang terjadi pada penderita asma. Jadi tujuan daripada terapi asma, ya Bapak Ibu sekalian, teman sejawat, adalah menjadi asma yang terkontrol, kemudian meminimalkan risiko mortalitas akibat asma, kemudian juga meminimalkan eksaserbasi, kemudian juga keterbatasan aliran udara yang menetap dan efek samping dari pengobatan. Kalau berdasar data di Indonesia itu ada sekitar 2,4% yang terdiagnosis asma. Jadi bayangkan ada sekitar 6 juta ya orang penderita asma yang harus kita tangani. Kalau para dokter ya pasti kebagian ya yang akan datang pada Bapak Ibu sekalian, teman sejawat sekalian, pasien-pasien asma. Karena ini adalah hal yang umum di Indonesia. Slide. Nah, kalau kita lihat patofisiologi daripada asma ini adalah yang pertama gangguan otot polos ya. Kemudian juga inflamasi jalan nafas. Dari gangguan otot polos ya terjadi bronkokonstriksi, hiperreaktivitas bronkus, kemudian hiperplasi, kemudian juga pelepasan mediator inflamasi. Sedangkan dari inflamasi jalan nafas, infiltrasi atau aktivitas sel inflamasi, kemudian edema mukosa, proliferasi sel, dan proliferasi dari epitel. Sehingga dari gangguan otot polos dan inflamasi jalan nafas ini, maka kita lihat gejala-gejalanya. Slide. Nah ini kalau kita lihat ya, patologik daripada asma, perubahan-perubahan, ini ada hiperplasi dari mucus blend, kemudian penebalan dari membran basalis, ada vasolidasi, kemudian ada edema, kemudian ada mucus plak, ya, kemudian diskuamasi, dan lain-lain. Slide. Nah, kalau kita lihat nanti saluran nafas ya bulat seperti ini, slide. Nah, ya, tadi ada hipersekresi dari mukus, ada vasodilatasi dan lain-lain yang tadi bulat ya, saluran nafas akhirnya hanya tinggal 2/3 atau kadang-kadang kalau serangannya berat bisa hanya sepertiganya saja. Slide. Nah, ini kalau kita lihat di bronkoskopi ya, orang normal seperti ini ya, dan pada pasien asma tinggal sepertiganya saja. Jadi ini yang menyebabkan pasien-pasien menderita sesak nafas ya, disebabkan karena tadi patofisiologi daripada asma seperti yang kita sampaikan tadi. Slide. Nah, kalau kita lihat deteksi ya, diagnosisnya pasti teman sejawat sudah hafal betul ya dari anamnesisnya.
mulai dari batuk, mengi, sesak nafas, episodik ya. Kemudian juga biasanya ada riwayat atopi pada penderita atau keluarganya, kemudian ada riwayat faktor pencetus, dan biasanya juga ya pasien-pasien ini memburuk pada malam hari. Slide. Pada pemeriksaan fisik ya tanpa serangan tentu biasanya normal ya. Tapi pada saat serangan pasien ada sesak, ada bunyi bising dan otot-otot bantu nafas mulai bekerja dengan keras ya. Kita bisa melihat pada saat serangan. Tetapi pada waktu pasien ini tidak dalam serangan, tentunya ini tidak ada. Slide. Pada radiologi umumnya normal, kecuali kalau pada asma-asma yang sudah lanjut terjadi hiperinflasi dari paru. Slide. Nah, kalau kita lihat ya, gampang sekali dan ini sudah ada di puskesmas ya. Kalau teman sejawat bekerja di sarana kesehatan yang primer ya. Ini piklometer ya, sekarang juga sudah dilengkapi dengan spirometri. Kita bisa melihat derajat daripada obstruksi jalan nafas pada pasien-pasien asma dengan menggunakan arus puncak aspirasi ya, piklometer, kemudian juga dengan menggunakan spirometri. Slide. Nah, perubahan mendasar tadi kita sampaikan ya dari GINA 2019 ya, untuk GINA tidak lagi merekomendasikan terapi sahabat tunggal ya. Tapi kalau kita lihat tadi ada paradoks di awal kita sampaikan bahwa banyak sekali pasien-pasien yang hanya menggunakan sahabat tunggal, tidak diberikan antiinflamasinya. Sehingga inflamasinya berlanjut terus dan asmanya tentu akan semakin lama semakin memberat. Sehingga ya ICS dapat diberikan melalui terapi harian atau pada asma ringan melalui dosis rendah ICS dan formoterol jika diperlukan. Slide. Nah, ini adalah perubahan penting dalam tata laksana asma ya. Jadi untuk keamanan terapi dengan sahabat tunggal memang tidak direkomendasikan lagi, dan pelega antiinflamasi adalah pelega pilihan yang direkomendasikan ya. Baik yang track 1 maupun yang track 2 ya. Ini adalah alternatif, track 1 adalah yang pilihan baik yang step 1 atau 2, dosis rendah, inhalasi kortikosteroid dan formoterol jika perlu ya. Kemudian juga step 3, step 4 menggunakan inhalasi kortikosteroid. Demikian juga dengan yang track 2 ya. Track 2 step 1 gunakan inhalasi kortikosteroid setiap kali menggunakan SABA. Jadi ini lebih moderat. Kalau dulu kita banyak sekali pasien-pasien menggunakan hanya SABA, tapi gunakanlah inhalasi kortikosteroid setiap kali menggunakan SABA. Step 2, dosis rendah inhalasi kortikosteroid harian. Demikian juga dengan step 3, step 4, dan step 5. Slide. Jadi penggunaan SABA ya berlebih berisiko pada pasien asma adalah penyakit inflamasi kronis dengan intensitas yang berubah-ubah. Tadi kita sampaikan di awal tentang definisi daripada asma. Kemudian ketika gejala memburuk, pasien bergantung pada SABA untuk meredakan gejala dengan cepat ya. Sedangkan SABA tidak mengatasi inflamasinya. Ini yang harus kita sampaikan, edukasi pada pasien-pasien dalam menggunakan SABA ya tanpa menggunakan inhalasi kortikosteroid. Slide. Nah, kalau kita lihat ya GINA tahun 2021 ya ada review respon, assess dan adjust treatment ya. Dari gejala kita lihat eksaserbasinya
kemudian efek samping, faal paru, dan kepuasan pasien. Kemudian kita assess ya, konfirmasi diagnosis bila diperlukan, kemudian kontrol gejala dan faktor risiko yang dapat dimodifikasi, kemudian juga teknik penggunaan inhaler dan kepatuhannya. Nah, ini yang sering kita sampaikan pada waktu pasien-pasien konsul pada kita, bagaimana kita cara menggunakan inhaler dengan tepat agar supaya tujuannya dapat tercapai. Kemudian selanjutnya adalah penata laksanaan faktor risiko yang dapat dimodifikasi dan penyakit penyertanya, dan strategi non-farmakologi. Jadi pada asma ini tidak hanya farmakologi, tetapi juga non-farmakologinya juga. Kemudian juga pengobatan asma disesuaikan ya, kapan kita melakukan penurunan atau peningkatan dosisnya. Dan yang terakhir, edukasi dan latihan keterampilannya. Jadi kalau kita lihat menilai tingkat kontrol gejala asma, ya ada yang terkontrol sebagian dan tidak terkontrol. Ini gampang sekali, ya tidak, ya tidak, ya tidak, dan ya tidak. Kalau terkontrol semua baik, semuanya tidak. Tapi kalau terkontrol sebagian 1 sampai 2, ya. Kalau tidak terkontrol 3 sampai 4. Slide. Jadi yang sering kita sampaikan adalah rendahnya kepatuhan penggunaan terapi antiinflamasi akan meningkatkan terjadinya resiko asma eksaserbasi. Oke, slide. Yang tadi adalah asma stabil, kita coba asma akut atau yang eksaserbasi, slide. Jadi tadi kita sampaikan juga ya, ini adalah gunung es, gejala dan eksaserbasi. Di bawahnya ini ada obstruksi saluran nafas, ada hiperresponsif bronkial dan inflamasi saluran nafas ya. Dan pada asma eksaserbasi terjadi bronkokonstriksi, vasodilatasi dan eksudasi plasma dan hipersekresi mukus. Slide. Ini kita terapi eksaserbasi ya asma dewasa berdasar pedoman asma PDPI 2021. Mohon maaf ini masih PDPI ya. Sekarang kita berkolaborasi ya PDPI, PAPDI ya, kemudian IDAI ya membuat PNPK ya Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran untuk asma ini. Dengan demikian kita bisa mengharapkan ya bulan-bulan yang akan datang kita mengacu pada PNPK asma bronkial. Jadi kalau ringan sedang bicara dalam phrase, memilih duduk daripada terentang, tidak agitasi dan lain-lain, frekuensi nadi sekian ya. Kalau berat bicara kata per kata, memilih membungkuk ke depan, kemudian frekuensi napas lebih dari 30 per menit, kemudian menggunakan otot bantu nafas, frekuensi nadi lebih dari 120 kali per menit, kemudian saturasinya turun di bawah 90% ya. Arus puncak ekspirasinya kurang dari 50%. Slide. Ini adalah terapinya, pemberian O2 ya kita harapkan saturasi oksigennya antara 93 sampai 95, kemudian kita berikan beta-2 agonis kerja singkat, kemudian pertimbangkan ya ipratropium bromide, inhalasi kortikosteroid dosis tinggi atau kortikosteroid oral. Sedangkan kalau berat ya pemberian O2 untuk mempertahankan saturasi 93 sampai 95. Kemudian kita ini yang beda, ini langsung kita berikan ipratropium bromide, inhalasi kortikosteroid dosis tinggi atau kortikosteroid intravena atau oral. Slide. Pada pasien yang tidak mendapatkan kortikosteroid sistemik, pemberian inhalasi kortikosteroid dosis tinggi dalam 1 jam pertama saat eksaserbasi mengurangi resiko rawat inap. Lanjut.
Ya, ini adalah pedoman tata laksananya ya di IGD maupun di rawat inap. Kita selalu menggunakan high dose inhalasi kortikosteroid ya. Dosisnya bisa 3 kali 1 mg. Kemudian di rawat inap kita lanjutkan terapinya dengan high dose ICS. Dosisnya 1 sampai 2 mg 2 kali per hari. Slide. Nah, ini adalah dosis inhalasi kortikosteroid mana yang high dose ya. Kalau kita gunakan beclomethasone di atas 1000, ini di atas 400. Kalau fluticasone di atas 320, ini yang dinamakan dengan high dose corticosteroid. Slide. Pemberian ICS dosis tinggi, onset kerja yang cepat pada pasien asma eksasperasi juga secara signifikan memperbaiki gejala asma dan menurunkan resiko hospitalisasi. Kemudian juga memiliki profil keamanan yang lebih baik dibanding corticosteroid sistemik. Slide. Kemudian slide lagi, ya ini pencetusnya. Yang pertama adalah alergen, debu rumah, dan ini juga bulu binatang. Kadang-kadang kita agak bingung juga kalau si pasien atau keluarganya memelihara kucing atau anjing yang selalu ya bulu binatang ini menjadi pencetusnya. Kalau kita larang, kadang-kadang stresnya itu ya lebih besar daripada alergen ini. Ini yang kadang-kadang kita harus sampaikan edukasi pada pasien. Kemudian juga perubahan cuaca, zat kimia atau obat-obatan, aktivitas berlebihan, kemudian bahan iritan, bau yang merangsang, dan emosi. Jangan heran kalau lagi ujian ya, musim ujian pada serangan asmanya itu. Oke, slide. Ini faktor pencetusnya, slide. Kemudian meningkatkan kebugaran fisik dengan latihan olahraga, ya. Slide. Jadi yang kita anjurkan pada pasien-pasien ini adalah olahraga renang, kemudian bersepeda, senam asma ya, senam asma. Nah, sekarang juga senam asma ini sudah masuk pada Kormi ya. Kemarin kita lomba ya, lomba senam asma seluruh Indonesia. Kebetulan saya sebagai Ketua Yayasan Asma Indonesia cabang Jawa Barat ya. Ya, alhamdulillah kita melaksanakan itu. Slide. Kalau renang harus dipastikan tidak ada exercise induced asma. Kemudian juga ini harus mendapat penguatan otot-otot pernafasan. Slide. Ini adalah renang. Nah, ini adalah senam asma ya. Slide. Nah, sedikit barangkali ini nanti akan disampaikan oleh pembicara berikutnya ya, obat inhalasi dan oral ya. Kalau yang diminum ini besar sekali dosisnya, sedangkan yang inhalasi ini kecil dan onsetnya lebih cepat daripada yang oral. Oleh karena itu kita anjurkan memang obat-obat untuk asma adalah yang inhalasi. Jadi lebih praktis, efek samping minimal ya, harganya kadang lebih murah pada pemakaian jangka panjang ya. Slide. Ya, ini mekanisme daripada terapi inhalasi, ada infection, sedimentation, dan diffusion, barangkali nanti akan disampaikan oleh pembicara selanjutnya. Slide. Ini ya, kalau infection seperti ini, sedimentation ya, kemudian ukurannya ya, kalau ukurannya di atas 10 mikron ini. Slide. Jadi kalau ada pasien datang ke kita, apakah kita memberikan obat oral atau inhalasi, ya tentu ada untung dan ruginya ya. Slide, cepat saja ini perspektif daripada keluarga atau pasien. Kalau dulu ya, barangkali sekarang sudah edukasinya sudah bagus, banyak pasien-pasien sekarang juga masih menyampaikan apakah inhaler itu menyebabkan ketagihan dan asmanya sudah berat, harganya ya. Kalau sekarang harga kan ditanggung oleh BPJS ya.
apakah berbahaya atau tidak ya. Slide. Kemudian juga perspektif dari dokter, ya masih ada dokter-dokter yang masih meresepkan obat-obat yang oral, kunjungannya pasien jadi turun, pasien beli sendiri ya. Perlu waktu mengajari. Ini penting juga ya, karena memang inhaler, obat-obat inhalasi itu harus banyak waktu kita untuk mengajari pasien. Slide. Kemudian juga ketersediaan obat, barangkali di puskesmas juga belum tersedia. Kemudian distribusi belum meluas ya, kurang praktis karena ada spesialnya. Kemudian obat-obat tertentu tidak tersedia. Slide. Jadi ini yang kita bisa sampaikan, Bapak Ibu sekalian, moga-moga berguna bagi kita semua. Slide. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambut dengan aplaus. Terima kasih banyak Dr. Edi Sampurno menyampaikan materi asma dengan sangat komprehensif ya. Baik. Waktunya juga masih tersisa. Ya. Selanjutnya sebagai kolaborasi dengan farmasi, karena topiknya yang pertama dan kedua tadi berkaitan dengan pernafasan, maka pemateri ketiga adalah seorang apoteker. Kami undang untuk masuk. Izin membacakan kurikulum vitae narasumber ketiga, Ibu Dr. Apoteker Lucy Noviani, MM, menyelesaikan pendidikan farmasi di UGM Yogyakarta, kemudian Master of Management di Jakarta, di Esa Unggul University, dan Doctor of Farmasi di Universitas Pajajaran ya Bu? Ya, benar Ibu. Salam jumpa. Ya, salam jumpa Ibu Jasinta. Pengalaman beliau sangat banyak, dimulai dari tahun 98, memulai karir sebagai manajer quality control di Trihasta Kencana, Ambarawa. Kemudian beberapa tahun berikutnya menjadi farmasi manajer di beberapa rumah sakit, Suci Hospital, Usada Insani, Omni Hospital, dan Maya Pada Hospital. Ini paling lama, 8 tahun ya Bu? Iya Bu. Di Tangerang. Kemudian menjadi purchasing manager di Tangerang juga, Honoris Hospital. Dan saat ini menjadi farmasis dan dosen di Atmajaya, Jakarta. Dan sebagai kepala apotek Atmajaya, Jakarta. Training dan pelatihan beliau cukup banyak di dalam negeri maupun di luar negeri berkaitan dengan bidang kefarmasian, sertifikasi, preseptor, training of trainer dari tahun 2014 sampai 2022. Kalau dibacakan cukup panjang, dan kemudian pengalaman mengajar sejak 2011 sampai 2019 menjadi dosen di Universitas Muhammadiyah Banten, kemudian Universitas 17 Agustus Jakarta, dan saat ini aktifnya sebagai dosen di Unika Atmajaya Jakarta dan aktif memberikan training manajemen dan farmasi klinis pada berbagai event. Kemudian cukup produktif juga untuk publikasi dan buku, menjadi kontributor beberapa buku standar farmasi Kemenkes. Kemudian juga aktif membuat artikel dan CPD online dan punya hak cipta. Ini yang kekinian Ibu, Mobile Health, Sahabat Diabetes. Jadi berperan aktif juga dalam digitalisasi farmasi. Mari kita sambut aplaus Ibu Apoteker Lucy. Ya. Materi yang disampaikan adalah edukasi penggunaan obat inhalasi. Ya. Waktunya 25 menit kami sediakan. Silakan.
Baik, Ibu Jasinta, terima kasih sekali sudah memperkenalkan dan mempersilahkan waktu. Dan saya senang sekali, walaupun saya tidak dapat hadir secara luring dengan Dr. Prima dan Dr. Edi, dan sebenarnya kepengen sekali ke Bandung. Tadi lihat dokter berdua ada di depan, rasanya lebih enak ada di podium dibandingkan di sini. Tapi karena waktu dan kebetulan memang baru saja ada kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan, mohon maaf sekali untuk panitia dan peserta dan juga Dr. Prima dan Dr. Edi dengan tidak mengurangi rasa hormat saya. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri dulu, walaupun tadi sudah diperkenalkan diri oleh Ibu Jasinta, saya adalah pengidap asma yang memang sudah terkontrol dengan sangat baik sekali, sehingga tadi saya setuju dengan Dr. Edi bilang kalau pecinta kucing gitu ya dilarang untuk tidak memelihara, itu stresnya lebih besar. Itu betul banget, Dok. Saya pecinta kucing dan saya tidak bisa meninggalkan kucing saya walaupun pada saat itu saya asma, dan sekarang karena saya menggunakan pengontrol maupun pelega dengan baik dan kemudian melakukan tata laksana yang lainnya, akhirnya saya dapat terkontrol dengan baik dan tetap bersama kucing saya di samping saya tanpa saya rasa sesak. Jadi memang edukasi tidak semudah ketika kita memberikan kepada pasien untuk tidak boleh memelihara ini, tidak boleh memelihara itu, padahal itu kalau kita bicara cinta ya, Dok ya. Cinta itu buta banget. Begitu ya Bu Jasinta ya. Jadi saya sangat memahami tadi yang sudah tersampaikan. Dengan mempersingkat waktu, untuk mempersingkat waktu saya izin menyampaikan mungkin ada beberapa slide yang nanti akan saya cepat saja karena Dr. Edi sudah menjelaskan dengan sangat jelas sekali. Jadi saya akan fokus kepada edukasi pemberian terapi inhalasi pada pasien asma. Jadi lebih ke arah inhalasinya, karena seperti yang kita ketahui untuk teman-teman sejawat saya apoteker, hampir sebagian besar teman-teman kami dok dan sejawat apoteker memiliki kendala pada saat mengedukasi pasien, dikarenakan memang edukasi pada saat penggunaan terapi inhalasi ini membutuhkan alat peraga yang tentunya saat ini bisa dimodifikasi dengan menggunakan video. Walaupun demikian, video tidak dapat menggantikan edukasi apabila nanti kita memiliki alat edukasi. Kebetulan karena saya pasien asma, jadi saya punya 3 alat inhalasi. Tapi ini 3-tiganya sudah lama, sudah expired, sudah tidak digunakan lagi. Baik, saya izin share ya Bu Jasinta. Bentar. Oke. Slideshow. Baik, tata laksana terapi inhalasi pada pasien asma. Saya mulai dengan studi kasus, ilustrasi kasus yang sering dijumpai mungkin Bapak Ibu dokter dan teman sejawat saya apoteker di apotik ketika ketemu dengan pasien asma. Kadang-kadang kita menerima kenyataan bahwa pada pasien asma lebih memilih mendapatkan atau menebus obat yang warna biru. Ini dengan tidak bermaksud mempromosikan merek ya, karena memang saya dulu pengguna Ventolin gitu ya. Jadi lebih memilih pengguna biru dibandingkan yang ungu atau yang pengontrol. Ketika kita tanya lebih jauh, kenapa pasien menggunakan pelega lebih banyak dibandingkan pengontrol, ternyata kita mendapatkan jawaban yang surprise dari pasien, bahwa dia menilai bahwa penggunaan inhaler yang warna biru itu sangat cepat dan efektif melegakan pernafasannya. Sementara pelega yang dianggapnya pelega ya, walaupun ini bukan pelega, sementara yang inhaler yang warna ungu ini dianggap tidak efektif. Nah, di sini kita bisa melihat kasus bahwa pasien sebenarnya akhirnya menyimpulkan sendiri antara 2 obat yang diberikan mana yang menurut dia bisa menyembuhkan atau melegakan. Bahkan kalau kita lihat dari ilustrasi kasus seperti ini, ternyata pasien malah juga menggunakannya untuk berjaga-jaga. Jadi ini adalah kasus-kasus yang kita sering hadapi, dan terjadinya kasus seperti ini kemungkinan ada 2 hal. Yang pertama adalah pada saat diedukasi atau pada saat kita memberikan konseling kepada pasien, mungkin pada saat itu pasien tidak dalam kondisi fokus, atau kemungkinan juga pada saat kita memberikan konseling kepada pasien ada hal yang terlewat oleh kita sehingga mungkin tidak tersampaikan oleh kita kepada pasien. Sehingga untuk pasien-pasien dengan jangka waktu yang panjang seperti pasien kronis asma, sebaiknya kita mempunyai checklist apa sih yang akan kita edukasikan sehingga tidak terlewat. Jadi kalau kasus seperti ini tentunya pertanyaan buat kita, apa hal yang harus kita lakukan untuk menjelaskan kepada pasien ini. Dan ini biasanya pasien-pasien yang sudah kronis itu sudah lebih intervensinya akan lebih sulit ketika
kita bandingkan antara intervensi di awal dengan di tengah-tengah, karena dia sudah merasa memahami penyakitnya, sudah merasa bahwa dia menguasai obat-obatannya, sehingga ini mungkin akan membutuhkan waktu yang lebih panjang buat teman-teman sejawat saya di apotik yang dinas di apotik. Nah, tadi dokter juga sudah menyampaikan, saya hanya ingin menyampaikan kepada teman sejawat saya apoteker bahwa kalau kondisi pasien asma dengan pasien yang tidak asma memang kita memiliki perbedaan dalam saluran pernafasan. Kalau teman-teman lihat di sini perbedaannya sangat jelas sekali pada pasien-pasien dengan pembuluh pernafasan yang asmatik, maka terjadi penebalan seperti dokter Edi sampaikan. Dan ketika terjadi pemicu, entah itu pemicu terkena tadi bulu kucing dan lain-lain, maka terjadi penebalan distill lendir, dan inilah yang menyebabkan menjadi sesak dan ketika bernafas mengeluarkan akhirnya timbul suara mengi. Nah, tapi kadang-kadang di apotik juga kita sering menemukan kondisi pasien merasa mengeluh sesak gitu ya. Nah, penegakan asma sendiri seperti tadi yang dicuplik oleh Dokter Edi, ada beberapa cara gitu penegakan diagnosis, mulai dari pemeriksaan klinis, penunjang dan lain-lain. Tetapi kita bisa juga menanyakan kalau kita nanti bertemu dengan pasien-pasien yang mengeluhkan sesak nafas, apakah dia memiliki riwayat, apakah dia juga memiliki gejala-gejala yang khas, dan tentunya jika iya, maka kita tidak dapat melakukan swamedikasi. Yang harus kita lakukan adalah kita meminta pasien untuk merujuk ke dokter, sehingga dokter akan melakukan diagnosis yang tepat untuk memberikan terapi yang tepat kepada pasien. Nah, hampir sama dengan Dokter Edi, saya senang sekali dengan ilustrasi gunung es ya dok ya, karena memang kalau sebagian besar seperti saya dulu juga mengalami bahwa Pak, ketika saya sudah merasa enak, tidak sesak, saya merasa sudah sembuh. Definisi sembuh, definisi terkontrol antara tenaga kesehatan dengan pasien tentunya harus ditegakkan dengan satu parameter yang sama. Karena tadi kalau kita menyampaikan kepada pasien, pasti sudah merasa oh saya sudah bagus, saya sudah sehat, saya sudah sembuh. Ketika ditanya lagi, digali lagi, apakah terjadi sesak dalam 2 minggu terakhir, dia tidak mampu mengingat, kemudian dia bilang kayaknya pernah terjadi berapa kali Pak dalam 2 minggu terakhir, terbangun di malam hari, 2 kali, atau lebih dari 2 kali, maka kita harus memiliki kesepakatan parameter. Nanti mungkin di slide berikutnya saya akan tunjukkan, dan ini mungkin akan baik sekali bagi teman sejawat saya apoteker yang di apotik untuk memberikan kepada pasien checklist, karena untuk mengingat-ingat walaupun 2 minggu itu bukan waktu yang cukup lama, tetapi dengan aktivitas pasien yang banyak tentunya 2 minggu juga tidak cukup baik untuk pasien mengingat. Jadi seperti gunung es, kita bisa melihat bahwa apa yang dirasakan oleh pasien, sesak nafas dan lain-lain itu hanya seperti ya tampak kecil aja, sementara yang harus diobati atau yang harus ditangani, yang tidak terlihat, yang tidak dirasakan oleh pasien, inilah yang sebenarnya harus kita edukasi kepada pasien, sehingga terjadinya inflamasi, kemudian hiperaktivitas bronkus dan remodeling saluran pernafasan dapat diatasi dengan lebih baik. Nah, kalau kita lihat lagi, tadi juga saya sudah lihat di slide-nya Dokter Edi, ini yang teman-teman sejawat saya apoteker yang juga harus berpegangan ketika kita melakukan assessment terhadap pasien asma. Karena kalau pasien asma kan biasanya berulang ya, menebus resep, menebus obat di apotik. Nah, ketika kita mendapatkan pasien itu datang ke apotik, biasanya kita sedikit bertanya atau mencari informasi. Informasi tersebut kita bisa lihat dari tingkat kepatuhan pasien dengan dia satu menebus obat. Ketika dokter sudah memberikan 2, misalnya pelega dan pengontrol, ternyata pasien tidak menebus pengontrolnya, atau bahkan sebaliknya dia menebus peleganya lebih banyak daripada yang diresepkan, berarti kita bisa mengidentifikasi bahwa pasien tersebut kemungkinan ada indikasi ketidakpatuhan. Nah, dari sini juga baru kita sesuaikan lagi tata laksana asmanya, dan biasanya ini juga tidak dapat dilakukan sendiri, tetapi kita berkolaborasi dengan dokter mulai dari awal. Kalau misalnya pasien ini baru ya, assessment yang ditegakkan dengan konfirmasi apakah dokter Bapak Ibu sudah didiagnosis dokter, sudah ke dokter, sudah apa yang dokter sampaikan. Kalau istilah kita 3 prime question ya teman sejawat, 3 prime question, apa yang dokter sampaikan terkait dengan penyakit, apa yang dokter sampaikan terkait dengan obat-obatan yang diberikan, dan apa yang dokter sampaikan terkait dengan penggunaan obat tersebut. Kemudian kontrol gejalanya, faktor risikonya, penyakit penyertanya, karena ada beberapa pasien yang juga dia asma tetapi dia juga komorbid dengan
obat-obatan lainnya. Seperti misalnya pasien-pasien dengan kejang, ketika pasien-pasien kejang menggunakan obat-obat anti kejang atau dia menggunakan NSAID dan kemudian dia juga menderita asma. Nah, ini tentunya perlu tata laksana yang lebih lanjut. Jadi assessment pada saat pasien datang ke apotek tentunya akan dapat kita optimalkan kalau kita mendapatkan informasi dari pasien. Dan yang paling penting Bapak Ibu, kalau kita ingin melakukan assessment adalah kadang-kadang pasien ini merasa tidak sembuh atau tidak merasa gejalanya berkurang tanpa kita curiga bahwa ternyata gejala yang diatasi atau gejala yang dialami itu terjadi karena teknik penggunaan inhaler yang tidak benar. Jadi untuk pasien-pasien yang baru, penggunaan inhaler ini rasanya mungkin akan membuat pasien sedikit kikuk ya, dan perlu pelatihan terus-menerus. Kalau udah mahir gitu ya, kalau udah sekian lama menggunakan obat, udah sambil jalan aja, udah sambil semprot-semprot udah enak. Tapi juga biasanya untuk pasien-pasien yang sudah lama menggunakan, kalau kita tidak recheck, ada beberapa step pasti yang tertinggal. Misalnya seperti kayak tidak berkumur. Nah, tidak berkumur ini terkait dengan edukasi yang harus kita berikan terkait dengan jamur dan kebersihan mulut. Nah, ini juga harus kita cek kembali apakah pasien-pasien yang sudah lama menggunakan ada nggak step-step yang terlewati sehingga mengurangi efek samping yang terjadi seperti serak dan lain-lain. Kemudian juga kita asesmen tujuan pasien. Jadi kita sama-sama memiliki tujuan yang sama tentunya dalam tata laksana pasien asma. Hanya kadang-kadang pasien ini lebih ke arah dominannya adalah tidak ada gejala asma, tidak ada keluhan, bukan tidak dominan ke arah inflamasi, kemudian sekresi dan lain-lain di dalam paru-parunya. Baru setelah kita mendapatkan informasi ini, kita kemudian berdiskusi dengan dokter, melakukan adjustment kembali tata laksana, dan kemudian menerapkan apa sih edukasi yang kita harus berikan baik non-farmakologi maupun farmakologi. Jadi memang untuk adjustment atau tata laksana pasien ini satu sama lain akan tidak sama. Pada pasien-pasien yang tidak merokok, tidak ada riwayat dalam keluarga merokok, tentunya juga ini hanya sebagai reminder, bukan satu planning untuk membuat satu kegiatan supaya tidak merokok. Jadi tidak sama semua pasien diberikan edukasi yang tidak boleh merokok, betul. Pasti diinformasikan bahwa merokok akan membuat kondisi asma semakin berat. Tetapi tentunya ini tidak menjadi fokus ketika ternyata memang pasien tidak merokok, tidak bergaul dengan keluarga yang merokok dan lain-lain gitu. Dan kemudian setelah adjustment kita lakukan dengan melakukan screening pasien, membuat tata laksana yang baru, membuat strategi non farmakologi dan farmakologi yang baru kemudian kita lakukan review kembali respon terkait dengan pasien. Dan ini peranan apoteker di layanan apotek itu sangat-sangat vital sekali. Jadi kemungkinan ketika pasien bertemu dengan dokter dan tidak cukup waktu untuk pasien untuk menyampaikan, mungkin kita bisa membantu untuk menggali lebih lanjut supaya nanti apa yang diceritakan oleh pasien dapat kita rangkum dan kemudian kita dapat berkomunikasi dengan teman sejawat dokter. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara memilih alat inhalasi? Kalau tadi Bapak Ibu lihat ya, inhalasi yang ada, saya stop share dulu supaya bisa kelihatan di layar. Nah, ini kan ada 3 yang ada di tangan saya ya, walaupun lebih dari 3 ya, baik yang bentuknya seperti ini, mungkin Bapak Ibu pernah tahu ya bentuk seperti ini maupun seperti ini. Nah, sebenarnya mau pakai yang mana sih, yang ini, apa yang ini, atau mungkin ada atau ada bentuk yang lain yang saya tunjukkan dengan gambar. Sebentar, mana sih? Maaf. Nah, kalau kita lihat ya, ini kan ada berbagai macam jenis, ada metered dose inhaler atau MDI yang diberikan dengan atau tanpa spacer. Apa yang membuat dokter biasanya menetapkan pakai spacer atau tidak, nanti kita akan coba diskusikan di slide berikutnya. Kemudian dry powder inhaler atau kita singkat dengan DPI atau DPI. Ini juga ada yang single dose, ada yang juga multi dose, dan kemudian ada juga nebulizer. Nah, pemilihan tipe inhalasi sangat-sangat tergantung dari kondisi pasien dan kemampuan pasien dan juga gejala dari pasien tersebut. Kalau kita lihat pemilihan alat inhalasi pada pasien, dokter biasanya mempertimbangkan berbagai
berbagai faktor. Apakah asmanya stabil, apakah asmanya akut dari kondisi pertama ya. Dari asma yang stabil, kita juga bisa membagi pasien. Apakah pasien mampu melakukan koordinasi yang baik? Artinya ketika beberapa pasien misalnya dia memegang gitu, kalau dia tangannya bergetar gitu ya, tidak mampu melakukan pemencetan untuk karena pasiennya udah lansia, sudah tua, atau mungkin memang ada masalah demensia dan lain-lain. Nah, ini tentunya akan sulit apabila menggunakan alat-alat yang membutuhkan aktuasi. Jadi ketika asmanya stabil, koordinasinya baik, dan laju inspirasinya ternyata baik, maka bisa diberikan berbagai jenis seperti tadi DPI, MDI plus spacer, atau nebulizer. Tetapi kalau kita lihat koordinasinya baik, tetapi ternyata dia tidak dapat menghirup dengan baik atau laju inspirasinya buruk, maka pemilihannya biasanya menggunakan MDI plus spacer atau MDI atau nebulizer. Nah, kenapa seperti itu? Karena teman-teman, bagi teman-teman yang belum pernah merasakan asma, mungkin rasanya tidak terbayangkan. Saya ketika saya waktu dulu asma, jangankan menghirup gitu ya teman-teman, bernafas saja susahnya minta ampun gitu. Jadi kalau kita harus menggunakan alat-alat DPI seperti tadi yang disampaikan ini ya, misalnya. Nah, ini kan membutuhkan energi untuk menyedot gitu. Itu menyedot tidak mungkin bisa, nafas aja sulit sekali. Jadi kalau dengan kriteria seperti ini, maka dokter biasanya akan memilih kalau inspirasinya buruk adalah MDI plus spacer, MDI atau nebulizer. Tapi kalau misalnya asmanya stabil tapi koordinasinya buruk, mungkin tidak dapat menggunakan dengan baik, maka pilihannya adalah dengan DPI atau MDI dengan spacer. Nah, untuk pasien-pasien dengan asma yang akut, maka biasanya pemilihan adalah MDI plus spacer atau nebulizer. Walaupun tata laksana ini tentunya akan dipertimbangkan kembali dari kondisi klinis pasien, kemampuan pasien, dan penilaian lain-lain penunjang yang ditetapkan berdasarkan pemeriksaan. Nah, sekarang bagaimana cara mengedukasi pasien? Tadi saya sampaikan di awal, ketika bertemu dengan pasien yang baru, biasanya kita menggunakan metode 3D gitu ya. Yang pertama adalah kita tunjukkan dahulu. Jadi biasanya kalau misalnya ini adalah yang pertama MDI ya, kita tunjukkan dulu, Bapak, apakah Bapak sudah pernah menggunakan alat inhaler ini? Ketika dia jawab belum, baik Bapak, bolehkah saya minta waktu Bapak untuk saya tunjukkan bagaimana cara menggunakannya? Jadi sebenarnya yang ideal adalah di apotek punya alat ini. Tapi kalau tadi tidak punya, maka kita bisa menggunakan video, walaupun memang video ini tentunya tidak se-fleksibel ketika alat ini ada di tangan. Jadi pertama adalah kita tunjukkan caranya. Setelah kita tunjukkan caranya, kemudian kita minta bapaknya atau ibunya menggunakan bersama-sama dengan kita. Jadi ketika kita sudah tunjukkan, jangan coba Pak, tunjukkan caranya, dia pasti akan keder gitu ya. Wah, gimana tadi yang mana? Oke Pak, lihat saya dahulu, setelah lihat nanti kita akan lakukan bersama. Setelah kita lakukan bersama, Bapak melakukan, saya melihat. Jadi itu yang kita lakukan di awal. Dan biasanya juga nanti di rumah juga pasti akan terlupakan lagi. Makanya mungkin untuk edukasi ini sebaiknya melibatkan keluarga dan juga menyertakan leaflet. Sehingga nanti ketika pasiennya lupa, maka pasiennya dapat diingatkan oleh keluarga atau melihat leaflet. Nah, caranya gimana? Nah, di sini ada stepnya. Ini adalah yang saya ambil dari leaflet yang ada di satu sediaan produk ya. Lepaskan tutup inhalernya gitu ya. Dari mouthpiece, kemudian dikocok. Setelah dikocok beberapa kali, ini kadang-kadang pasien kalau yang baru juga suka megangnya kebalik seperti ini gitu ya. Bu, gambar saya kelihatan ya, mudah-mudahan kelihatan ya. Jadi kadang-kadang seperti ini, jadi dilihat seperti ini, sorry kena ini ya. Nah begini kebalik, setelah pegang inhaler di antara dua jari telunjuk atau jari tengah, tergantung pasien nyaman yang mana gitu ya, nyaman yang mana. Setelah itu jangan kebalik, ini juga saya pernah lihat, pasiennya menghirup udara. Nah, kalau menghirup udara, sulit sekali untuk mendapatkan sisa energi untuk menyedot ini. Jadi, sampaikan pada pasien, keluarkan nafas semaksimal mungkin, perlahan-lahan. Setelah itu baru masukkan ke mouthpiece di antara dua mulut, masukkan seperti ini, dan seperti biasa tidak perlu digigit. Nah, setelah itu baru ketika nafas akan ditarik bersamaan dengan ketika ini ditekan. Nah, ini tidak mudah. Jadi memang perlu latihan berulang-ulang. Jadi ketika pasiennya gagal, kita harus menyampaikan, Bapak, Ibu udah wajar sekali. Kalau sekali, pertama, dua kali pasti wajar. Tapi Bapak coba lagi. Jadi jangan sampai terlambat. Jadi disedot dulu, baru dipencet.
Nah, itu juga tidak terhirup dengan sempurna, atau sebaliknya ditekan terlebih dahulu baru dipencet. Jadi yang dilakukan harusnya bersama. Ketika ditekan, set, langsung disedot. Seperti itu. Nah, setelah selesai, kemudian ditarik kembali bagian atas inhalernya, kemudian hirup perlahan-lahan obatnya, kemudian setelah itu hitung 5-10 detik, bernafas seperti biasa, berkumur, dan ini dibersihkan dengan tisu bersih atau apa, dan kemudian tutup kembali, tidak ditaruh di sinar matahari atau di kulkas atau di tempat yang mudah dijangkau oleh anak-anak sehingga dapat untuk mainan. Nah, bagaimana kalau menggunakan spacer? Nah, sebenarnya prinsipnya sama, tapi untuk beberapa pasien yang tidak memiliki kemampuan aktuasinya atau kemudian pasien yang sulit ya tadi melakukan aktuasi dengan baik, maka perlu ada alat pembantu corong gitu, kalau kita bilang ya, corong spacer gitu. Sehingga nanti obatnya dapat tertahan di sini dan kemudian pasien juga dapat menyedot dengan dengan rileks gitu ya. Jadi hanya alat bantu. Jadi lepaskan tutup seperti biasa, kocok inhaler ya kurang lebih 4 kali, 3 kali gitu ya. Masukkan corongnya, spacernya, hembuskan nafasnya, kemudian masukkan ke dalam mouthpiece di antara bibir cuma satu di antara bibir, kemudian baru aktuasi tabung inhaler sekali dan bernafas dalam dan pelan-pelan. Tahan nafas 10 detik, baru hembuskan. Jadi tahan nafasnya 10 detik, jadi bukan 10 menit. Nah, ulangi sesuai dengan yang diresepkan dan kemudian tutup kembali. Jadi perbedaannya hanya penambahan spacer. Nah, kalau cara menggunakan turbohaler, kalau ini mungkin lebih mudah ya. Jadi ya cuman seperti ini, putar, lepaskan penutup turbohalernya, putar grip merahnya sampai bunyinya klik gitu. Jadi pasiennya diajarin untuk mendengarkan bunyi klik. Setelah itu seperti kayak nyedot sedotan biasa, sedot. Ya, tapi jangan lupa tadi hembuskan nafas dulu ya. Tapi jangan menghembuskan nafas. Nah, nanti kayak ini, nanti saya praktekkan yang ini ya. Kadang-kadang menghembuskan nafasnya di sini nih. Jadi menimbulkan serbuk-serbuk yang ada juga kena ke muka, ke mata dan lain. Jadi hembuskan nafas di samping gitu ya. Kalau misalnya menghembuskan nafas, baru kemudian tempatkan di antara gigi, rapatkan bibir, kemudian baru dihisap dengan kuat dan dalam, lepaskan inhaler, pelan-pelan hembuskan nafas, berkumur dengan air, dan airnya jangan ditelan tapi dibuang gitu ya. Dan kemudian bersihkan dan tutup kembali inhalernya, turbohalernya. Izin Bu, lagi ya. Berapa menit Bu? 5 menit. Baik, siap. Nah, yang terakhir, ini memang agak take time yang ini, nanti yang lainnya akan dipercepat Ibu. Yang terakhir adalah ini. Ini kadang-kadang pasien juga kebuka-kebuka. Jadi kalau kita lihat, ini kan ada di sini ya teman Bapak Ibu ya. Nah, ini seperti ini, harusnya ini yang mulutnya ini ada di atas. Tapi kadang-kadang kalau kita tidak edukasi, maka ini bisa seperti ini. Nah, ini kan tumpah ya. Jadi ini mulutnya ada di atas seperti ini, kemudian dosisnya akan terbuka setelah ini dikokang. Bunyinya seperti ini. Ketik gitu ya, baru seperti itu buang, sedot betul. Setelah sedot baru kemudian seperti biasa ini tutup kembali dan otomatis ini juga akan tertutup. Nah, seperti itu ya. Oke. Jadi apa sih keuntungan dan kerugiannya masing-masing kita bisa lihat. Keuntungannya kalau yang ini pasti tentunya lebih kecil, gampang dibawa, mudah dioperasionalkan, juga mudah digunakan, hitung dosisnya juga lebih mudah karena ada dosisnya nih teman-teman di sini ya. Tapi juga ada kerugiannya. Ya tadi teknik yang aktuasinya, kemampuan pasien ini perlu dilatih terus-menerus sehingga penggunaannya dengan tepat. Nah, kalau spacer ya kalau dilihat dari ukurannya, kerugiannya itu nggak cocok nih bawa kemana-mana, berat, besar gitu ya, agak repot gitu ya. Pencucinya juga perlu tempat dan perlu khusus, tempat khusus. Tetapi juga ini punya keuntungan tadi untuk pasien-pasien tidak melakukan aktuasi. Nah, kesalahan yang umum yang biasa digunakan ketika menggunakan spacer, kadang-kadang tadi tutupnya kurang rapat. Jadi akhirnya tidak masuk ke dalam semuanya ya. Jadi pastikan telah menutup rapat ketika mouthpiece-nya itu dimasukkan ke dalam spacer. Ya, ini yang paling sering terjadi. Ya. Terus kalau kita lihat tadi setelah kita mengedukasi pasien, lalu apa indikator keberhasilannya? Yang pertama tentunya nanti ada satu questionnaire yang nanti kita akan bisa cek, tapi yang kita bisa lihat adalah apakah pasien ini menggunakan pelega atau saba itu lebih dari satu inhaler. Saba
per tahunnya. Dan bahkan beberapa penelitian menunjukkan kalau menggunakan inhaler lebih dari 12 itu risiko tinggi sekali untuk mengalami kematian. Jadi sampaikan kepada pasien penggunaan SABA terlalu banyak ini tidak membuat penyakit Bapak teratasi, bahkan justru sebaliknya. Nah, ini tadi juga sudah kita bedakan kalau SABA dan ICS atau pengontrol bedanya ya tadi kalau SABA hanya melegakan tetapi tidak mengatasi ya. Ini yang perlu kita sampaikan kepada pasien. Dan ini juga perlu kita sepakati dengan pasien. Yang dikatakan terkontrol itu apa sih Pak? Kalau Bapak mengalami gejala asma di siang hari lebih dari 2 kali dalam seminggu, dijawab iya. Bapak terbangun di malam hari karena asma, dijawab iya. Bapak menggunakan pelega SABA untuk gejala lebih dari 2 kali, dijawab iya. Dan Bapak mengalami keterbatasan beraktivitas, dijawab iya, maka dikatakan tidak terkontrol. Bahkan ketika cuma jawab satu aja, berarti terkontrol sebagiannya. Ini harus disepakati, sehingga pasiennya paham, oh saya terkontrol dengan baik atau tidak baik dengan parameter. Nah, peranan kita ya tadi kalau untuk di apoteker tentunya melihat kembali penggunaan SABA, melihat kembali tata laksana non-farmakologi, sehingga kita bisa mendorong kepatuhan pasien dengan tadi caranya mencari informasi atau melakukan screening bagaimana penggunaan SABA maupun penggunaan pengontrol dengan baik. Caranya seperti ini teman-teman, cek kembali, jadi care ya, cek kembali cara penggunaan inhalernya, lakukan assessment kepatuhannya, gejala yang terjadi, apakah sering, apakah terkontrol atau tidak, dan edukasi sesuai dengan hasil assessment kita, dan kemudian kita review kembali. Jadi 4 langkah untuk membantu pasien mencapai kontrol yang baik dengan singkatan CARE atau care gitu ya. Nah, terapi sendiri tadi sudah disampaikan ada pelega dan pengontrol yang tentunya ini kita akan sampaikan kembali kepada pasien supaya pasien paham bahwa pelega hanya digunakan jika perlu untuk serangan gejala ya. Dan sementara satu lagi yang terapi digunakan pengontrol digunakan untuk mengatasi terjadinya kontrol klinis akibat inflamasinya. Nah, ini tadi juga penebusan obat yang tadi saya sudah ceritakan di awal. Penebusan obat akan memberikan sinyal kepada kita seberapa patuh pasiennya. Nah, ini adalah form teman-teman bisa gunakan untuk mengecek apakah pasiennya patuh atau tidak patuh terhadap obat yang digunakan atau inhalasi. Dengan cara membantu pasien, meminta pasien untuk mengisi kuesioner ini. Yang pertama contoh, apakah saya terkadang lupa untuk menggunakan inhaler? Nah, silakan pasiennya diberikan kuesioner ini untuk membantu menjawab. Dan ini juga dari jawaban tadi, teman-teman, dari jawaban ini tadi, maka kita bisa membuat edukasi yang pas atau yang optimal untuk pasien. Misalnya tadi, kalau saya terkadang lupa untuk menggunakan inhaler, maka kita akan membuat satu planning edukasi untuk memberikan pasien alat pengingat, alat bantu, alarm, dan lain-lain. Kalau kemudian ternyata pasien inhaler sering habis, tidak membeli isi ulang secara tepat waktu, kembali lagi dibantu dengan dukungan keluarga, alat ingat, dan lain-lain. Jadi ini bisa dijadikan pedoman walaupun mungkin akan disesuaikan dengan kondisi pasien untuk membantu kita melakukan tata laksana rencana. Nah, jadi kembali tadi ke kasus tadi, tentunya teman-teman sudah bisa menjawab apa yang harus kita lakukan terhadap pasien ini. Dan ini informasi yang harus diberikan tadi terkait dengan SABA ya, yang pelega tadi hanya melegakan asma, tetapi untuk mendorong pasien menggunakan ICS secara tepat. Nah, komunikasi dengan pasien yang terakhir adalah dari apoteker tentunya pada saat menyerahkan obat, buat pertanyaan jangan yang tertutup tapi yang terbuka. Seperti misalnya, Bapak tahu nggak cara menggunakan inhaler? Pasti jawabannya tahu atau tidak. Bapak, bisakah tunjukkan kepada saya bagaimana Bapak menggunakan inhaler dengan benar? Nah, ini seperti itu ya, tipenya pertanyaannya lebih ke arah open question dibandingkan closed question. Baik, Bu Jasinta, itu saja dari saya. Terima kasih, mohon maaf apabila lebih waktunya. Terima kasih. Terima kasih, kita berikan aplaus kepada Bu Lucy atas paparan materi kolaborasinya. Mohon tetap di kamera. Berikutnya waktu untuk diskusi. Kami mohon kesediaan Dr. Primal dan Dr. Edi untuk di podium. Kita duduk bersama menjawab pertanyaan. Waktunya tidak banyak, tapi mudah-mudahan dapat memenuhi kebutuhan informasi dari para audiens. Dokter di yang coklat boleh.
Karena di sini tidak bisa berdua. Terima kasih, dokter. Iya. Terima kasih Dokter Primal, Dokter Edi, dan Bu Lucy. Baik, para audiens. Ya, mudah-mudahan tidak bergaung. Ini karena ada di daring dan dari audiens di ruangan ini, kami mohon pertanyaannya diajukan menyebutkan nama dan dari mana atau dari institusi mana. Pertanyaan ditujukan kepada siapa dan mohon pertanyaannya efektif, bukan cerita yang panjang, maksimal 2 pertanyaan per peserta. Kesempatan pertama dibuka untuk 3 pertanyaan dari ruangan ini dulu, silakan. Ya, 1, 2, 3. Ya, baik. Boleh dibantu untuk memberikan yang depan dulu. Oh, yang Mas Diki, ya. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Fitri. Saya dari PT Kereta Api Indonesia dari Yogyakarta. Saya ingin boleh diskot 1 pertanyaan, 3 buat ketiga pembicara, boleh? Sedikit aja. Iya. Yang pertama untuk Dokter Primal atau ya, Dokter Edi? Dokter yang COVID tadi, Dok. Maaf, COVID, Dokter Primal. Primal, ya. Dokter, izin, saya ada pasien usia 52 tahun dengan riwayat DM yang terkontrol, overweight, dan ada riwayat COVID tahun 2022. Nah, sebelumnya yang bersangkutan itu rutin, Dok, olahraga, jalan kaki, jalan cepat hingga jogging. Nah, setelah terkena COVID, yang bersangkutan itu keluhannya jadi mudah lelah, kemudian susah lagi untuk mulai olahraga, untuk rutin berjalan. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah mungkin ada kaitannya dengan gangguan mitokondria ya tadi yang dokter sampaikan? Lalu, kalau misalnya memang ada, kira-kira langkah dan pengobatan apa yang dapat ditempuh oleh pasien ini agar yang bersangkutan itu dapat kembali beraktivitas keadaannya seperti sebelum yang bersangkutan COVID, dokter? Kemudian yang kedua untuk Dokter Prima, iya, Dokter Edi, ya, dokter, izin, anak saya penderita asma, dokter, usianya 11 tahun. Kemudian kalau anak saya itu batuk, pilek, hampir pasti asmanya kambuh, dok. Nah, karena saya takut asmanya kambuh karena kalau udah kambuh itu mengerikan sekali, hampir seperti semi sianosis gitu, dok, udah megap-megap. Jadi sebelum itu terjadi, saya berikan nebulizer dengan Pulmicort dan Ventolin, dokter. Nah, mungkin yang ingin saya tanyakan, dok, mungkinkah apa ya kira-kira nanti efek sampingnya kalau terus-terusan saya berikan seperti itu, kira-kira efek samping ke depannya untuk masa tumbuh kembangnya kira-kira bagaimana, dok? Mohon asupan. Mohon izin, saya pikir sesuai dengan yang tadi 2 saja ya, Iya. supaya yang lain dapat bagian. Baik. Ya. Iya. Terima kasih Bu Fitri. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Boleh mohon Dokter Baik. Primal Terima kasih untuk pertanyaannya. Jawabannya mungkin ya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa dengan menderita COVID, otomatis banyak sekali organ-organ dari tubuhnya yang terkendala. Sehingga apa yang harus beliau lakukan untuk mengendalikan gula darahnya, mengendalikan diabetesnya, seperti misalnya mengatur jadwal makan, memilih makanan, melakukan olahraga dan segala macam, itu pasti akan terkendala. Nah, sehingga kalau tata kelolanya, bahkan yang tidak diabetes pun, salah satu gejala pada long COVID adalah dia menjadi seorang penderita diabetesnya, dia diabetesi. Pengelolaannya, komorbiditasnya harus dikelola dengan baik. Kemudian kalau untuk yang long COVID-nya praktis tidak ada gejala pengobatan yang spesifik kecuali edukasi.
Edukasi memberikan penjelasan, memberikan keterangan, dan memandu harus bagaimana. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Tetapi diabetes mellitusnya harus terkendali. Sebab tanpa pengendalian itu gejala-gejala yang lain akan muncul. Saya kira itu mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Terima kasih Dokter Prima, Bu Fitri, mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Kemudian pada Dokter Edi. Karena senior saya berdiri, ya saya harus berdiri. Ya, jadi terima kasih, Dok. Perlu saya sampaikan bahwa asma ini kan penyakit inflamasi yang kronis, ya. Dan kita sudah sampaikan bahwa pertama yang harus kita lakukan, apa kasus dari dokter, bagaimana kita menghindari pencetus. Pencetusnya tadi alergen, kemudian perubahan cuaca, ya, kemudian debu rumah, infeksi, dan lain-lain. Itu yang harus kita hindari, ya. Dengan demikian, kalau memang kita tahu bahwa pencetusnya itu sebuah radang saluran nafas, itu ya harus kita cegah seperti itu. Ya, dengan menggunakan masker, kemudian kalau ada ibunya lagi batuk pilek, jangan deket-deket sama si anak, karena induce pada asmanya. Kemudian yang kedua, ini kan inflamasi kronis, jadi harus kita stabilkan inflamasinya. Barangkali yang Putri dokter, inflamasinya belum terkontrol dengan baik. Dengan demikian pada waktu terkena pencetus, maka serangan akan timbul. Jadi yang pertama adalah hindari pencetus, kontrol inflamasinya. Barangkali itu, terima kasih. Terima kasih Dokter Edi atas jawabannya. Memuaskan, menjawab pertanyaan saya juga sebenarnya. Baik, berikutnya yang ya silakan. Ya, selamat sore dokter. Saya dengan Hans dari Bogor. Izin bertanya kepada dokter Edi. Sebenarnya saya meneruskan sedikit dari pertanyaan dokter Fitri ya. Ini masalah tentang etis sebenarnya. Ini kan kalau dokter Fitri tadi kan sebagai nakes ya, karena beliau sebagai nakes, jadi langsung memberikan terapi uap pada anaknya seperti itu dok ya. Nah ini kalau misalnya settingannya orang awam dok, seperti itu. Jadi orang awam biasa punya mesin uap gitu di rumahnya untuk anaknya dinebu waktu asmanya kambuh gitu. Itu secara etis itu sebenarnya boleh nggak dok untuk awam melakukan itu? Karena mungkin orang tua tersebut berpikir bahwa biasanya dengan nebu ini asmanya reda seperti itu dok. Lalu bila misal pertanyaan kedua dok, misalnya pasiennya sudah kita nebu di IGD. Lalu dari keluarganya minta, dok boleh nggak resepkan misalnya Pulmicort atau Combifen untuk persediaan di rumah untuk saya nebu sendiri, misalnya asmanya kambuh seperti itu. Dari kita dokter umum itu boleh kasih nggak dok seperti itu? Terima kasih banyak dok. Baik, terima kasih Dokter Hans. Pertanyaannya berarti dua untuk Dokter Edi ya? Ya, Dokter Edi silakan. Ya. Yang ini untuk masyarakat awam ya, nanti di sama apoteker nanti juga akan ditambahkan. Pada prinsipnya terapi inhalasi ya, terapi inhalasi baik yang nebulizer, MDI, pakai yang spacer, pakai yang diskus, itu adalah terapi inhalasi ya, yang mana dari satu ke satu diskus atau MDI itu ada kelebihan dan kekurangannya ya. Nebulizer enak sih, bagus ya, karena tingkat kontrolnya lebih dapat dilakukan terutama pada anak-anak. Hanya memang tidak mudah karena kalau serangannya itu di tempat umum ya susah untuk memakai nebulizer. Pilihannya seperti turbohaler, dishaler, MDI ini menjadi pilihan-pilihan kita pada waktu pasien terdapat serangan asma.
konsepnya adalah bagaimana kita mengkombinasikan antara antiinflamasi dengan bronkodilator. Ini yang penting ya, bronkodilator dan antiinflamasinya. Antiinflamasi adalah mencegah jangan sampai terjadi perburukan, ya. Seperti itu. Ya, apakah boleh kita memberikan obat-obat nebulizer di rumah? Ini harus kita komunikasikan kepada pasien dan keluarga bagaimana caranya ya agar supaya obat-obat yang harusnya punya keuntungan yang bagus tetapi karena caranya yang salah maka tentu efeknya tidak seperti yang kita harapkan ya. Nebulizer ada yang dikasih air, ada yang tidak dan sebagainya. Ini harus edukasi sebelumnya. Ya, barangkali Bu Lucy bisa menambahkan nanti cara-caranya. Barangkali terima kasih. Terima kasih Dr. Edi. Dr. Hans, untuk sekalian ini dengan Ibu Lucy ada pertanyaan dari audiens dari daring, sekalian serupa menurut saya. Ini dari apoteker Anita Ayudwi. Bertanya, apakah penggunaan nebulizer berisi NaCl di masyarakat itu sudah tepat untuk mengobati batuk biasa untuk mengencerkan dahak? Jadi mohon menjawab pertanyaan Dr. Hans tadi dan pertanyaan dari apoteker Anita Ayudwi ini. Silakan Bu. Ya, terima kasih. Apa suara saya terdengar dengan jelas, Ibu? Terdengar dengan jelas. Baik, saya sangat setuju apa yang disampaikan oleh Dr. Edi ya, bahwa kalau kita lihat kategori obat, kenapa sih obat dikategorikan obat keras, obat bebas terbatas, obat bebas? Tentunya ada resiko yang akan, jadi kalau kita lihat sisi obat itu ada dua sisi mata uang ya, Bu Jasinta ya, ada efek terapeutiknya, tapi juga ada efek yang kita sampaikan adalah efek toksis, di mana efek tersebut akan keluar atau muncul apabila penggunaan obat tidak tepat. Nah, penggunaan obat tidak tepat ini banyak sekali ragamnya. Yang pertama adalah biasanya yang paling sering dialami atau terjadi di lapangan adalah bahwa pasien melakukan self-assessment sendiri, mengira-ngira gejalanya, kemudian mengukur-ngukur, dan kemudian akhirnya menetapkan dosis dan obat-obatan yang dianggap bahwa itu mampu dilakukan tanpa harus ada supervisor dari dokter maupun tenaga kesehatan yang lainnya. Jadi ketika itu terjadi, seperti tadi yang disampaikan pertanyaan Dr. Hans, apakah boleh nih pengobatan ini dilakukan terus-menerus? Kalau dilihat dari pengobatan terus-menerus, biasanya kalau untuk pasien asma kan ada yang namanya tata laksana review respon. Jadi review respon itu artinya apa? Direview kembali responnya, sehingga kalau memang asmanya terkontrol dengan baik, tidak tidak mustahil gitu ya, bahwa nanti pemilihan obatnya, dosisnya juga akan dikurangi. Jadi sebaiknya tidak dilakukan self-assessment sendiri. Termasuk tadi yang pertanyaannya adalah batuk. Nah, batuk itu kalau kita lihat Bu Jasinta, mungkin di lapangan ini banyak banget tipe-tipe batuk. Kalau di apotek kadang-kadang pasien-pasien dengan kondisi datang batuk kemudian memilih obat-obatan pun seharusnya asesmennya juga lebih dalam. Ada batuk yang karena batuk pneumonia, ada batuk karena alergi, ada batuk karena lain-lain. Nah, tipe-tipe batuk ini tentunya terapinya berbeda-beda. Tadi disampaikan oleh siapa Ibu? Pasien yang menggunakan batuk dengan NaCl? Apoteker Anita Ayudwi. Nah, untuk pasien yang batuk karena, biasanya memang pasien-pasien itu menggunakan NaCl sebagai pengencer. Tetapi kembali lagi ya Bu, apakah dosis yang digunakan sudah pernah dilakukan atau sudah pernah diberikan oleh dokter. Kalau dokter beberapa kali terapi biasanya juga suka memberikan nasihat, ini bisa Bu nanti kalau ketika batuk diberikan sesuai dengan takaran ini, berarti itu under supervisi dokter, itu bisa dilakukan. Tetapi jika ini kemudian tidak dilakukan supervisi atau memang hanya dilakukan berdasarkan perkiraan, nah sebaiknya ini tidak dilakukan. Apalagi tadi tipe batuk berbeda-beda dan kita tidak mengatasi batuk berdahaknya, tetapi kita sebenarnya mencari sebenarnya batuknya kenapa. Jadi lebih ke arah sana sih. Kadang-kadang memang pasien lebih ke arah mengatasi gejala batuk atau gejala penyakitnya tanpa melihat akar permasalahannya. Jadi mungkin itu yang perlu kita cari informasi lebih lanjut, Bu Jasinta. Baik, terima kasih Ibu Apoteker Lucy. Baik, mungkin
Bagaimana, panitia? Ya, satu pertanyaan lagi boleh? Satu pertanyaan, tapi tadi orangnya tidak ada. Ya, orangnya sudah tidak ada. Terima kasih. Ya, karena waktunya sudah habis, mohon maaf beberapa pertanyaan dari daring dan juga mungkin dari audiens di sini masih banyak yang bertanya. Nanti mohon kesediaan jika boleh konsul pribadi. Syarat ketentuan berlaku ya. Baik, demikian rangkaian topik di sesi ini telah kita selesai ikuti. Dengan sangat luar biasa, saya juga mendapat banyak masukan yang pastinya semoga semakin meningkatkan pengetahuan kita, update, untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi pasien dan masyarakat. Terima kasih kami sampaikan kepada narasumber, Dr. Prima Sujana, Dr. Edi, dan Ibu Apoteker Lucy Noviani untuk penyampaian materinya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam menghantar sesi ini. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore, terima kasih.